Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini dari perwakilan Departemen Keilmuan yang bernama Tubagus Ahmad Daniel Ma'arif. Hari ini bakal ngebahas tentang data warehouse. Oke, pertama di sini saya bakal nyampein dulu kalau data warehouse ini kita bisa bayangin kayak sebuah gudang data raksasa yang dia tuh nyimpen semua informasi penting dari berbagai sistem. Sistemnya kayak aplikasi, database, dan lain-lain gitu. Tapi data warehouse ini tuh bukan buat transaksi harian kayak misalnya jual beli, melainkan buat ini gitu lebih ke analisis dan buat laporan gitu. Simpelnya kayak gitu ya. Oke, data warehouse ini adalah sistem penyimpanan data terpusat untuk analisis historis dan pelaporan bisnis yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan, menyatukan data dari berbagai sumber. Nah, perbedaan database sama data warehouse itu kalau dari aspek waktunya, kalau database data itu eh, sekarang maksudnya kan data-data yang sekarang biasanya. Nah, kalau warehouse itu historis, data-data yang lampau gitu. Nah, prosesnya itu kalau database data OLTP, warehouse itu OLAP. Kalau strukturnya database data normalisasi, warehouse itu denormalisasi. Oke, boleh dilanjut? Oke, karakteristik data warehouse. Karakteristik data warehouse ini terbagi jadi 4. Yang pertama, subject oriented atau terfokus pada area bisnis tertentu, kayak misalnya penjualan, pelanggan, dan lain-lain. Terus integrated, menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu. Yang ketiga ada time variant, menyimpan data historis untuk analisis tren waktu. Yang keempat ada non-volatile, data bersifat tetap setelah dimuat atau tidak berubah. Oke, boleh dilanjut. Nah, komponen arsitektur data warehouse. Komponen arsitektur data warehouse ini eh, ada misalnya bayangkan kayak data warehouse ini sebuah sistem dapur restoran besar gitu. Nah, berarti bahan bakunya ini tuh ya ini sumber datanya. Sumber data ini sebagai bahan baku. Nah, ETL tools ini itu berarti kayak proses memasaknya. Nah, penyajiannya itu nanti bakal disajikan sebagai visualisasi atau laporan. Gambarannya sih kayak gitu aja. Nah, oke, kita bahas langsung sumber data itu ada data operasional, database, eksternal, flat file, cloud, dan lain-lain. Ke ETL tools-nya itu ada alat untuk ekstraksi, pembersihan, dan transformasi data. Lanjut ke query tools-nya, yaitu alat untuk query, agregasi, dan pelaporan. Presentation layer yang tadi kita bilang visualisasi datanya, ini bisa dalam bentuk dashboard atau grafik gitu. Terus data lake, penyimpanan data mentah dari berbagai sumber. Nah, berarti ini kayak tempat simpan datanya sebelum diproses. Terus ada data mart, subset data warehouse untuk keperluan analisis departemen tertentu. Yang terakhir ada metadata, informasi tentang struktur dan relasi data. Oke, boleh di next. Nah, lanjut ke fungsi data warehouse. Nah, fungsi data warehouse ini yang pertama itu mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, menyediakan basis data yang konsisten untuk laporan dan analisis. Yang ketiga, memungkinkan eksplorasi data dalam skala besar. Lanjut ke perbandingan database transaksional atau yang tadi kita bilang OLTP. Dari aspek tujuan nih, OLTP ini lebih ke menjalankan transaksi harian. Sedangkan yang tadi kita bilang data warehouse itu analisis dan pelaporan kan. Nah, kalau dari aspek datanya, itu OLTP ini real time dan detail. Sedangkan OLAP ini historis dan agregat. Strukturnya, kalau dari strukturnya,
OLTP ini normalisasi tinggi, sedangkan OLAP ini tidak ternormalisasi. Dan kalau dari kinerjanya, OLTP ini optimal untuk penulisan data, sedangkan OLAP ini lebih optimal untuk pembacaan. Oke, boleh dilanjut. Oke, ini adalah arsitektur data warehouse. Nah, arsitektur data warehouse ini itu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai komponen dan teknologi yang fungsinya itu buat satu nyaring atau ekstrak. Nah, yang kedua ini buat mengubah atau transform. Yang ketiga memuat atau load data ke repositori pusat guna keperluan analisis dan pelaporan. Tuh. Nah, yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya di sini, yaitu Fadli. Silakan Fadli. Oke, terima kasih Daniel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembangunan data warehouse. Jadi ada dua cara atau pendekatan untuk membuat data warehouse ini, yaitu adalah top down yang dibuat oleh Bill Inmon dan bottom up yang dibuat oleh Ralph Kimball. Jadi mungkin singkatnya top down ini itu eh, bisa dibilang cara pengerjaan atau cara pembuatannya itu dimulai dari unit-unit yang besar atau langsung dari data warehouse-nya besar lalu ke data mart. Sedangkan bottom up-nya sendiri itu dimulai dari data mart dulu atau data-data kecil yang detail lalu dikembangkan menjadi data warehouse yang besar. Mungkin untuk perbedaan atau pro dan kontranya itu adalah top down sendiri itu konsistensi tinggi dan kuat terhadap perubahan, namun membutuhkan banyak waktu, biaya, dan sumber daya. Sementara untuk bottom up sendiri itu lebih cepat dan efisien, tapi konsistensi yang lebih rendah. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang skema data warehouse. Tapi sebelumnya untuk membahas skema data warehouse itu sendiri, skema data warehouse ini mungkin bisa dibilang seperti IRD, tapi untuk data warehouse yang bisa dibilang juga mungkin dimensional modeling, mungkin tidak ada di sini, tapi saya akan menjelaskan. Jadi dimensional modeling sendiri ini itu singkatnya itu IRD, tapi untuk data warehouse yang modelnya itu lebih simple dan kinerjanya itu lebih optimal. Namun ada kontranya, ada kekurangannya, yaitu adalah maintain yang lebih integritas karena datanya itu selalu terupdate dan sulit untuk diremodeling atau dibuat ulang. Mungkin untuk skema data warehouse-nya sendiri itu ada 3 jenis, yaitu adalah star skema, yaitu adalah struktur sederhana dengan satu tabel fakta yang terhubung langsung ke beberapa tabel dimensi. Mungkin nanti selanjutnya akan kita bahas untuk tabel fakta dan tabel dimensi sendiri. Dan untuk Snowflake sendiri itu adalah ekstensi dari star skema atau istilahnya lanjutan dari star skema sendiri, di mana tabel dimensi itu bisa memiliki subdimensi atau akarnya. Dan untuk galaksi skema atau Fax constellation skema bisa umum dibilang itu adalah gabungan dari star skema dan digunakan untuk data-data yang lebih kompleks. Istilahnya dari star skema dan Snowflake skema sendiri itu bisa dibilang kayak upgrade dari versi sebelumnya. Mungkin bisa lanjut saja ke implementasi skema data warehouse. Yang itu di sini itu kita ada studi kasus, yaitu adalah coffee shop yang ingin meningkatkan penjualannya. Lalu ada solusinya, yaitu adalah kita bakal ngelakuin analisis data, transaksi, produk, dan customer yang telah dimiliki coffee shop dengan data-data set seperti berikut contohnya. Lalu ini adalah contoh eh, bisa dibilang dimensional modeling atau star skema dari uh, coffee shop sebelumnya. Dan mungkin di sini ada tulisan dimensional table dan fact table. Mungkin saya jelaskan dulu. Fact table atau tabel fakta itu berisi fakta atau angka yang teratur. Misalkan seperti data-data yang pasti, yang penjualan atau pengiriman. Lalu mempunyai foreign key atau data um, utama sendiri ke tabel dimensi. Menyimpan data numerik baik detail maupun agregat. Misalkan contohnya itu adalah jumlah penjualan keripik, atau pada kasus ini itu adalah jumlah
penjualan kopi. Lalu untuk tabel dimensi sendiri itu berisi informasi deskriptif seperti produk, waktu, dan lokasi yang memiliki dimensional table key sebagai primary key-nya yang umumnya tidak ternormalisasi dan atributnya saling berhubungan atau tidak. Mungkin bisa dilihat di sini itu adalah contoh dari star schema atau dimensional modeling versus star schema dari masalah copy shop sebelumnya. Mungkin dari kami sekian segitu. Mungkin jika ada yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.